Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uthu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapa-bapa dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian hadis kita. Kajian hadis membahas kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibnu Sharaf An-Nawawi atau Imam An-Nawawi. Bab yang ke-277, Babu Tahrimil Ghadr. Bab haramnya mengingkari janji, atau bab haramnya mengkhianati janji. Imam An-Nawawi mendasarkan bab ko kepada dua potong ayat dan 4 buah hadis yang insya-Allah kasadonyo akan kita kaji di kesempatan subuh hari kini. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Wa qala ta'ala wa awfu bil 'ahdi innal 'ahda kana mas'ula. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah janji-janji itu. Al-Maidah ayat yang pertama. Allah juga berfirman, dan tunaikanlah janji-janji itu karena sesungguhnya janji-janji akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Surat Al-Isra atau surat Bani Israel ayat yang ke-34. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam pergaulan sosial kita, di dalam kehidupan awak
bergaul satu dengan yang lain, pasti pernah kita yang namanya membuat janji. Ya nak bu? Ada yang ibu-ibu yang tak pernah berjanji? Ha? Ada yang pernah? Rasanya tak pernah. Baik itu kalimatnya memang ada tersabut secara langsung kata ambo berjanji, atau kalimat yang tidak disebut secara nyata kalimat berjanji tapi menunjukkan itu adalah janji. Misalnya kita berhutang minjam pitih ke kawan. Kecil kita berjanji ambo dalam 2 hari kau ambo lunasi. Berarti kan nampak ada kata janji itu. Ada pula misalnya orang yang mau undang kita datang ke rumahnya. Ada acara. Kecil awak, insya-Allah hambo datang. Janji tak tu? Janji tak tu? Janji. Walaupun tak ada kata berjanji di situ, tapi dipahami oleh orang yang menjadi lawan pembicaraan awak kalau itu adalah perjanjian. Nah, tugas kita sebagai orang beriman, kata Allah dalam surah Al-Maidah tadi, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Kenapa? Kerana kelak di akhirat dalam Al-Isra 34, janji itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Islam melarang kita melakukan perbuatan al-ghadar. Ghadar itu, kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, khiyanatul insani fi mawdi'il isti'man. Mengkhianati manusia di tengah-tengah kepercayaan yang diberikan. Orang yang berhutang tadi bu, yang mengatakan 2 hari lah hambo lunasi. Orang yang mempiutangi mempercayai tak itu? Percaya kan itu kena kawan. Nah, orang yang ghadar, yang berkhianat itu adalah orang yang mengingkari kepercayaan orang kaya. Orang yang diundang untuk hadir, kemudian dia katakan insya-Allah hambo hadir, kemudian dia tidak hadir, tak bagi khabar, tak ada uzur segala macam, maka berartinya lah bobek ghadar tadi, lah melakukan pengkhianatan atau ingkar janji tadi Bapak Ibu. Nah, itu yang dilarang kita melakukan. Nah, sedangkan hadis Imam Nawawi menukil lampai buah hadis. Kau yang kita baca segitik ibu-ibu ya. Yang pertama dulu. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 hal. Ada 4 sifat, 4 karakter yang kalau terdapat keempat-empatnya itu pada diri seseorang, maka dia telah menjadi orang munafik murni. Tak kawi-kawi lah bu. Lah jale munafiknya. Kalau nak nampak kuado dalam dirinya. Dan siapa yang ada satu saja di antara yang 4 itu,
maka berarti di dalam dirinya ada satu karakter orang munafik, walaupun alun murni orang munafik, sampai dia meninggalkan, yaitu yang pertama, apabila dia dipercaya dia khianat. Apabila dia bicara sering berbohong, apabila dia membuat janji dia khianati janji itu, dan apabila dia bertengkar dengan orang lain, maka sering dia menuduh hal yang bukan-bukan. Biasanya ibu-ibu, kalau hadis-hadis yang kita baca, tanda orang munafik tu berat. Berat tanda orang munafik biasanya. Yang populer hadisnya, ayatul munafik salat. Tanda orang munafik tu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau ñu ngecek, duto. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, ya cok, mungkin. Wa idza tumina khana. Kalau diberi kepercayaan, khianat. Nah, dalam riwayat ko ditambah cik lagi. Wa idza khasama fajara. Terjemahannya di kitab awak, bu. Di buku yang bu pacik. Tanda nombor rampik itu. Tak di buku tu terjemahnya. Kalau dia bertengkar, apa bu? Tak kalau dia bertengkar, pantang mengalah. Di dalam buku tu. Tak dalam buku. Berdebat. Apabila dia berdebat, berarti perbedaan terjemah pemahamannya hampir sama. Yang pertama, idza tumina khana. Kalau diberi kepercayaan, berkhianat. Kalau mengecek, kecek itu rata-rata berduto. Lebih banyak dutonya daripada jujurnya, lah menjadi karakter duto itu. Itulah kita bahas panjang lebar dalam awal-awal pembahasan Riyadhus Shalihin awak dulu. Kemudian sesuai pembahasan awak kini, berjanji diingkari, kemudian kalau berkhusumah, bertangka je orang lain, sering melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Fajar. Kecik Nabi, kau ada sampai karakter kau pada diri orang, kana munafiqan khalisan. Kalau ada pada diri seseorang sampai karakter kau ada dinyo sadonyo, bu, dan pertama lai, dan kedua lai, ketiga lai, kampe lai. Kalau dia pergi hamba naik suku khianat, kalau mengecek baru tu umumnya. Kalau diberi kepercayaan, kalau berjanji sering diingkari janjinya. Kalau berkhusumah bertangka je orang lain, sering berbuat yang tidak diredai oleh Allah. Adona nampak ko sadonyo dalam dirinya, maka lah jaleh kau orang munafik. Tapi kalau cik saja atau dua saja, orang munafik juga. Tapi alun munafik murni. Dalam hal itu, ibu ingin naik pangkit ke atau turun pangkit? Kalau ibarat jenderal kau ya, ampe bintangnya kau. Ingin bintang ampe 3, 2 cik atau nak bintang? Kalau tak urusan gua nanti lawak ya. Mudah-mudahan tak ada di kita. Kok seandainya ada, maka berusaha kita menghilangkannya. Kecik Nabi, hatta yada'aha, sampai
karakter itu bau sawonyo tinggalkan, nyo hilangkan dalam dirinya. Nah, makanya ibu-ibu ya, salah satu karakter orang awak ko kurang suka batarui tarang. Secara umum, malih mengecean nindak. Padahal memang tidak bisa. Apalagi ketika diundang. Ya nak bu? Datang orang ke rumah awak bagi undangan atau yang ngecek langsung secara lisan mengundang kita untuk hadir dalam suatu pertemuan atau yang membuat sebuah acara, padahal awak di hari yang sama, di waktu yang sama lah penyuluh agenda yang tak bisa ditinggalkan. Tapi dek sagan mengecewakan nindak, takut mengecewakan orang, kecewa? Oh insyaAllah, baik. InsyaAllahnya angguannya pada mana? Tapi ketika lah di hari hanya ditunggu-tunggu indak. Makanya ada pepatah ibu-ibu, lebih baik mendadak datang daripada mendadak batal. Ini paham ibu-ibu? Lebih rancak mendadak datang daripada mendadak tidak datang. Mendadak tidak datang bah. Orang lah haruk kita untuk datang, kemudian lah dipersiapkan segala macamnya. Kita lah istilahnya bintang di acara itu. Kalau nak ada awak, yo sangat kurang lah acara itu kemeriahannya atau kekusyukannya. Tiba-tiba awak bagi khabar kita tak bisa datang, kecewa tak orang? Tapi sebaliknya kalau orang mendadak datang, artinya petang agak ragunya, bisa nak berpaya, bisa nak berpaya. Keceknya kalau orang yang janji, ambo caliak ke ada nambo besok dia kok lai bisa bersawan pai. Tapi kalau tidak, mohon maaf. Orang tak terlalu mengharapkan, tetapi ketika nyo datang guang sanang hati orang. Jadi ibu-ibu, dalam perkara-perkara tertentu perlu awak agak merubah karakter kita sebagai orang Minang. Terutama dalam hal-hal tertentu, beranilah kita bertaruh tarang. Prinsipnya, biarlah mungkin awak agak mengecewakan orang di awal dibandingkan mengecewakan orang di akhir. Nyo datang ke rumah awak kuat. Misalnya, nyo datang ke rumah seorang ulama lah, seorang ustaz. Nyo akan membuat acara, misalnya acara akikahan anaknya, atau sunat rasul anaknya, atau syukuran menaik rumahnya. Dan ustaz ko dan buya ko dia aruan mana hadir, kerana nyo akan bagi tausiah nanti, berdoa nanti. Termasuk yang utama lah gitu, yang sangat diharapkan. Datangnya ke rumah ustaz tadi, meminta kesediaan hadir. Tapi ya kecil ustaz tu, mohon maaf ibu, lah ada lo agenda. Moyo tak bisa lo ambo tinggal, lah berjanji lo jo orang. Pas pada harinya, jamnya, waktunya jo hari dan ibu undang. Kecewa tak mungkin bu orang tadi? Mungkin ada kecewanya. Mungkin ya. Karena berharap ustaz ko hadir, buya ko hadir, tapi dia tak bisa hadir, ada je kecewa. Tapi kecewanya masih bisa dicari ubeknya. Masih bisa cari orang lain, ustaz yang lain, buya yang lain. Tapi kalau yang diundang kau mengecean, insyaAllah bu hadir. Senang tak artinya? Senang. Nyolah bawa harapan pulang, lalu sampaikan ke keluarga, InsyaAllah buya kita, ustaz kita tu hadir nanti. Tiba pas acara tak hadir, tak lo bagi khabar. Kecewa atau tidak? Kecewa berat. Makanya ibu, Masya Allahnya Ustaz Abdul Somad itu. Beliau tu kalau lah jadual, dia jadual. Karena ibu celik video,
beliau sebelum ceramah di daerah Madura dapat kabar dari keluarga beliau, ibunya meninggal, omaknya meninggal. Sebelum ceramah, Pak, kalau orang biasa baca, Bu, langsung mereka tahu, mohon maaf, ambo tidak bisa mereka ceramah. Kenapa? Karena dapat kabar orang gaib ambo meninggal. Tapi luar biasanya Ustaz Abdul Somad mampu beliau mengendalikan diri di tengah-tengah berita kesedihan luar biasa itu. Beliau naik juga. Orang lah menunggu lah, ribuan orang gua menunggu di lapangan, Pak. Akhirnya beliau agih tausiah juga, ceramah juga. Baru di akhir beliau sampaikan, mohon maaf tidak bisa lama-lama kerana ambo dapat kabar orang tua ambo meninggal. Nah, itu Pak orang memegang janji, Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan tidak ada satu pun karakter orang munafik ke dalam diri awak, apalagi dalam hal berkaitan dengan mengingkari janji. Jadi kalau seandainya itulah berjanji je orang, tiba-tiba ada uzur, keadaan mendadak yang tidak bisa dihindari, maka tolong ngagiah Ka'bah. Supaya apa? Supaya orang indak menyimpan prasangka buruk kawan. Kok kadi telpon lah atau kadi WA lah, kenapa kok kita tidak jadi datang? Alasannya iko. Ibu, kita lanjut hadis yang kedua. وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر نواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, semoga Allah meridai mereka semuanya, mereka berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kelak di hari kiamat setiap orang yang mengingkari janjinya akan diberi bendera. Kemudian ada yang mengatakan ini adalah bendera kebohongan atau keingkaran janji sianu. Hadis yang ketiga, وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر نواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة رواه مسلم. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang yang mengingkari janji kelak akan diberi bendera di belakang tubuhnya pada hari kiamat nanti. Bendera itu ditinggikan sesuai dengan kadar keingkaran janjinya. Ketahuilah, tidak ada yang mengingkari janji yang lebih besar keingkaran janjinya, dosanya dibandingkan seorang pemimpin yang mengurus urusan banyak orang. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ibu, dua hadis kok menjadi tafsir atau penjelasan dari firman Allah, innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji-janji itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Di akhirat nanti, salah satu hukuman yang Allah berikan kepada orang yang suka ingkar janji, ibu-ibu,
sabalun azab yang akan terima di neraka, di padang mahsyar itu orang ko dinampakkan buruan. Kenapa bahasa hadis ko dibahasakan dengan bendera? Bendera aku sebagai abu, tando ya. Kalau merah putih hanya tanda orang Indonesia. Kalau putih kemudian ada bulat merah di tengahnya, orang Jepang. Bendera banyak. Jadi kalau ada orang yang kok di jaketnya, di bajunya ada bendera-bendera tertentu, menunjukkan orang itu adalah orang berkebangsaan negara tersebut biasanya. Atau yang mendukung perjuangan negara tersebut. Seperti kalau kini lagi hangat masalah Palestina, ada syal tu, sebelahnya bendera Indonesia, ada sebelahnya bendera Palestina. Menunjukkan kita orang Indonesia mendukung perjuangan kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina. Jadi bendera di siko maksudnya adalah tanduk. Diagih tanduk oleh Allah. Yang tandukku akan nampak oleh banyak orang, menandakan orang dulu suku mengingkari janji. Semakin acoknya mengingkari janji, semakin besar janji yang ingkari, semakin gadang tanda nampak atas dirinya. Itu hadis yang kedua. Kalau kadar ingkar janjinya ketek lo tanda. Kalau kadar ingkar janjinya gadang lo tanda. Di hadapan seluruh manusia yang ada di padang mahsyar. Jadi sebelumnya dimasukkan ke neraka lah, dipermalukan dulu. Ibarat orang dihukum secara hukum adat ke ibu-ibu. Misalnya ada pasangan laki-laki padusi tertangkap berbuat yang indah-indah di kampung. Sebelum dia gih dando, sebelum dia usia dari kampung, diaraknya di sekampung ko dulu. Mana lebih pada hukumannya bu? Langsung dia gih dando, langsung diusia atau diarak dulu? Kenapa? Karena ada di situ teror dengan rasa malu. Orang kampung tahu sadonyo kalau sianu lah berbuat yang tak elok, yang tak pantas. Kemudian setelah itu baru kok didando lah atau dibuang secara adat sekian tahun dan seterusnya. Jadi berlindung awak, mudah-mudahan kita tak masuk dalam golongan yang mereka. Kemudian kata Nabi, dosa dan paling gadang yang didapatkan oleh orang yang suka ingkar janji ko biasanya adalah didapatkan oleh para pemimpin-pemimpin. Inilah masuk-masuk kampanye. Lah banyak nak berjanji, bu? Lah banyak nak berjanji? Macam-macam. Setiap calon menjanjikan eko, menjanjikan itu. Nah, setiap janji ko innal ahdaka na mas'ula. Kalau memang duduk nanti di kursinya dapat jabatan tadi, ditanya oleh Allah di akhirat nanti, yo dulu janji kampanye sinan atau spanduknya janji mereka lah duduknya, yo lah ditunaikan janjinya atau tidak, ditanya oleh Allah. Dan yang paling besar pertanyaannya, paling gadang dosanya bagi orang yang ingkar janji adalah yaitu ketika pemimpinnya berjanji ke rakyat. Kenapa? Kerana janjinya berkaitan dengan orang banyak. Kalau ambo berjanji je ibu-ibu, ibu berhadir kinilah. Di muka 7 di belakang 8, mau balik pulang. Kalau kamu berjanji ke ibu-ibu yang hadir kini, 5 balik orang,
Kok ambo ingkar janji, berarti pertanggungjawabannya hanya untuk boleh orang. Tapi kalau presiden yang janji, Presiden Indonesia, ketikanya kampanye, ketikanya debat capres itu, janji ko, ketikanya kampanye ke daerah kian, ko janjinya sembako murah lah, dah impor lah, segala macam ya. Nah, kemudian taknya tunaikan itu, berartinya lah berkhianat kepada para orang, bu. Para orang. Ke seluruh masyarakat Indonesia yang jumlahnya kini sekitar 280 juta orang. Kadang tak dosanya? Makanya semakin gadang tanggungjawab kepemimpinan seseorang itu, ketikanya berjanji taknya tunaikan, semakin gadang pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang namanya kampanye, ibu tentu ada janji-janji. Nah, tinggal di awak kini, kalau bahasa istilahnya, caliak rekam jejaknya. Dia paham ibu caliak rekam jejak? Caliak pengalamannya selama kubah. Pernah ndaknya memimpin? Ketikanya memimpin, ba'a kualitas kepemimpinannya. Baru di situ dapat diuji. Ada nak isu-isunya korupsi, ada nak isu-isunya melakukan yang indah-indah. Nah, kalau dari belakang saja, dari ketikanya lah memimpin lah melakukan hal yang indah-indah, maka kemungkinan ketikanya menjabat dengan jabatan yang lebih tinggi, kemungkinan melakukan yang lebih buruk akan lebih besar. Nah, itu benar yang dikaji oleh Ustaz Abdul Somad di Musaji kita kapatang ko 5 minit yang menentukan untuk 5 tahun. Dan sembarang cucuk-cucuk sebut. Istiqarahkan dulu. Kini kan masih lama. Pemilu itu bulan tanggal sampai balik Februari. Bara lama lah ibu. Kini tanggal 20 lah. Sekitar ya lebih kurang 2 bulan. 2 bulan kurang seketik lah. Ketika ibu-ibu masuk ke TPS, tempat pemungutan suara tadi, tabantang karateh. Ada karateh pemilihan anggota DPRD Kabupaten Agam. Ada pemilihan DPRD Provinsi Sumatera Barat. Ada pemilihan DPR RI Pusat. Ada pemilihan DPD Pusat. Ada pula pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Jangan sampai masuk ke TPS mencucuk calon yang tak yakin awak koyo orang elok ko tidak. Makanya dalam 2 bulan ke depan kau cari-caliak lah. Dan hanya sekadar mencaliak gagahnya. Dan mencaliak sekadar mencaliak rancaknya. Tapi caliak orang. Kalau dia awak, kalau di Kabupaten Agam, tuak duduk di DPRD gampang saja pun. Caliak sianan betul-betul nampak dia awak perannya. Tak boleh kampanye surau tu. Ya. Yang di provinsi sia, yang di DPR RI pusat sia, DPD sia, presiden wakil presiden sia. Tak tahu yang ibu? Kalau tak tahu yang alhamdulillah. Pastikan itu 5 menit menentukan 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan Allah hadiahkan kita pemimpin-pemimpin yang kece Imam Ahmad. Kalau ambo diagiah kesempatan oleh Allah doa yang pasti dikabulkan. Kalau ibu, bu, kece Allah, ibu doalah. Tapi cik doanya no.
Tapi dan cik tu batu-batu dikabulkan. Kira-kira doa ibu. Doa ibu. Anda terbayang gini. Cik doa, nan cik, kena cik boleh mintanya. Tapi nan cik ko pasti dikabulkan. Doa ibu. Orang boleh payaji, Ustaz mau doa payaji lah. Orang boleh penyoto dan bo pun doa penyoto lah. Bo masih ngontrak Ustaz doa dapat rumah rancak lah. Yang banyak orang memikirkan hanya dirinya, tapi Imam Ahmad tidak. Kalau seandainya saya punya doa, yang doa itu pasti dikabulkan oleh Allah, maka saya akan berdoa supaya ada pemimpin-pemimpin yang adil. Karena pemimpin, kalaulah pemimpin tu dan kita doakan, kebaikannya tidaknya untuk satu dua orang, tapi untuk keseluruhan orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Maka kalau kita ingin betul-betul dapat pemimpinan elok, ibu-ibu, jangan berhenti untuk doa. Doa terikhtiar. Kok hasilnya itu tergantung garisan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang keempat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala thalathatun ana khasmuhum yawmal qiyamah rajulun a'ta bi thumma ghadara wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره رواه البخاري. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, 3 macam orang yang di hari kiamat nanti aku akan menjadi musuh mereka. Lah musuh Allah, kau bahaya. Yang pertama, seseorang yang berjanji untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, kemudian dia berjanji dengan membawa namaku, berjanji atas nama Allah, bersumpah atas nama Allah, kemudian dia ingkari janjinya. Yang kedua, seseorang yang menjual orang merdeka sebagai budak, kemudian dia makan hasil dari penjualannya. Kemudian yang ketiga, seseorang yang menyewa seorang pekerja, kemudian pekerja tadi meminta upahnya, tetapi dia tidak berikan upahnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam hadis ko ibu 3 terberlindung kepada Allah, mudah-mudahan indak ada nanti ko pada diri kita. Yang pertama, orang berjanji, apalai berjanji membawa nama Allah tadi, kata insya-Allah segala macam, tapi tidak diingkari janji. Yang kedua, orang yang menjual orang merdeka jadian budak. Kini lagi je budak ke ibu. Budak seperti yang dipahami dulu mungkin tak ada. Tapi memberlakukan orang seperti budak banyak. Nah, jadi dulu ibu-ibu ada orang yang dengan kekuasaannya, dengan kekejamannya, nyo ketika baparang atau merampok segala macam lah. Ada orang merdeka yang awalnya nak budak, kemudian nyo ambil orang tadi, kemudian nyo jual di pasar budak. Karena budak ko kan ibarat barang, boleh diperjualbelikan. Kemudian pitih yang nyo dapatkan dari menjual budak tadi, nyo makan. Orang kelak jadi musuh Allah di hari kiamat. Kalau dari status merdeka orang, tapi gara-garanya jadi
budak. Kemudiannya makanlah hasil penjualan. Nah, kemudian yang ketiga, konon hati-hati juga gitu, yaitu seseorang yang menyewa orang lain jasanya, tenaganya atau apalah. Kemudian giliran orang tadi meminta haknya, meminta upahnya, kemudian nyo ndak agihkan upah. Jangankan indak magih upah orang nan bakarajo, menunda-nunda magih upah sesuai perjanjian indak dipuliahkan. Dalam hadis yang kita kenal, hadis ko sangat populer, kalau bahasa Arabnya, wa'tul ajira haqqahu qabla ayajuffa atau qabla ayajiffa araquhu. Agihkan upah orang yang bekerja sebelum kariang keringitnya. Itu hadis Nabi itu. Maksud sebelum kariang keringit. Nah, maksud kalimat itu, Bu? Agih sesegera mungkin. Orang yang kariang keringit kan biasanya lah istirahatnya dulu lah, tanah ke mana itu. Kalau bisa segerakan sesuai perjanjian. Kalau awak berjanji je orang gajinya harian, lagi harian. Kalau gajinya mingguan, lagi mingguan. Kalau gajinya dijanjikan bulanan, lagi bulanan. Atau kalau dijanjikan gajinya diagih setelah selesai kerajanya, misalnya kita mau upah orang ke parak kita. Tolong mereka para ambo diberasihan sama segala macam. Kalau lah selesai nanti upahnya baru ambo agihkan sekian. Nah, jadi yang dimaksud oleh hadis Nabi agih upah orang keraja itu sebelum kariang keringitnya, agih sesuai dengan perjanjian tadi. Kalau hariannya harian, mingguan-mingguan, bulanan-bulanan dan seterusnya. Nah, orang yang indak magih hak pekerja yang bekerja jinyo padahal nyolah biak manfaat dari kerja orang yang nyupahkan tidak dia nyupah, upahnya tidak diagihan, tidak tanggung-tanggung. Ana khasmuhum yaumal qiyamah, insyaallah. Ambo Allah akan jadi musuh mereka kelak di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hati-hati awak nanti go. Mungkin nomor 2 tidak ada pada diri kita. Tetapi yang nomor 1 dan nomor 2 kemungkinan terjadi pada diri kita lain. Makanya hati-hati awak ketika kita lah mengkaji tentang haramnya mengingkari janji dan segala macam. Mudah-mudahan terhindar kita dari karakter dan sifat-sifat orang yang mengingkari janji. Nah, itulah pembahasan kita di subuh hari ini. Mudah-mudahan hal-hal yang dilarang oleh syariat, khususnya yang kita kaji hari ini tentang larangan mengingkari janji, bisa kita hindari sehingga terhindar kita dari kezaliman kepada orang lain. Nah, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.